Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Haryanto Suwarno yang merupakan Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia, bahkan juga pelapor kasus ini ke polisi. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Kalau tadi kan saya sempat berbincang dengan Ibu Niluh Jelantik yang juga memviralkan ini pertama kali. Tapi saya juga mau tanya, sebenarnya kalau penanganan dari Mas Haryanto sendiri seperti apa? Informasi terbaru katanya keluarga dihubungi minta tebusan, begitu? Boleh diceritakan secara detail? Iya, betul sekali. Jadi ada peristiwa yang membuat kami juga terkejut. Yang awalnya adalah bahasan tebusan sampai kemudian minta 3.000 US dollar segala macam. Kemudian hari ini kita dialog dengan keluarga dan sebagainya. Pihak manajemen yang ada di Myanmar sana mengatakan untuk biaya keluar dari Myanmar ke Thailand gitu saja. Akhirnya minta sekitar 1.000 sampai separuhnya yaitu 700 US dollar gitu. Kabar terakhir hari ini. Oke. Kabarnya mereka masih disiksa, dipukuli, disuruh skot jam, masih tidak sih? Jadi masih ya, jadi kalau kita melihat peristiwa dari teman-teman 20 korban yang kami tangani, yang kami laporkan ke Bareskrim adalah sebetulnya dia diberangkatkan tahun 2022 yang lalu, Oktober, November, kemudian di bulan Januari melaporkan ke kami, keluarga di Indonesia, kemudian kami berdialog dengan teman-teman yang ada di sana. Pada saat itu masih nggak terbuka, mereka mengalami eksploitasi, penganiayaan, skot jam, kemudian sampai disetrum. Tetapi ketika di bulan sekitar Maret baru kami dapatkan kabar, ternyata teman-teman ini adalah diminta bekerja target. Jadi satu hari itu harus memenuhi sekitar 20 target, nomor-nomor telepon orang Indonesia. Tetapi kalau kemudian tidak memenuhi target, teman-teman ini mengalami penganiayaan yang luar biasa. Sampai kemudian pada suatu waktu teman-teman ini pingsan dan tidak bisa kemudian menjalankan pekerjaannya. Jadi sudah berapa lama sih mereka disekap ini? Kalau penyekapannya itu sebetulnya sudah sejak Oktober lalu ya kan. Ya kan sejak berangkat sudah disekap. Karena mereka sebetulnya dijanjikan bekerja ke Kalau di Myanmarnya? Ya, dibekerjakan ke Thailand itu bulan-bulan Oktober tahun 2022. Lama ya? Baru kemudian dari Thailand itu diberangkatkan lewat darat ke Myanmar. Disitulah kemudian sudah terjadi penyekapan. Gitu ya. Sebelum mereka minta ke Bu Niluh buat diviralkan, sudah sempat minta tolong ke pihak Kemlu, kedutaan besar di sana tidak sih? Sebetulnya kalau kita melihat kami melaporkan ke Kemlu itu bulan Februari. Kemudian Februari tahun 2023 ini. Kemudian kami bersama-sama korban melaporkan ke kepolisian itu di bulan Februari yang sama. Tetapi pada saat itu masih pelaporan Dumas, ya kan? Tetapi kemudian tidak Dumas ada maksudnya pengaduan masyarakat saja. Pengaduan masyarakat saja, belum dianggap sebagai korban TPPO gitu ya. Maka kemudian kami mencoba untuk mengeluarkan video yang kami simpan atas persetujuan dari keluarga korban. Pertama kami video ini ya? Video yang ya betul, yang rame-rame, yang kemudian ini ada di kami keluarkan. Akhirnya kapan dikeluarkan? Dikeluarkan di bulan Maret. Ya kan di bulan Maret kami keluarkan di media sosialnya SBMI ketika waktu itu pelaporan ditolak gitu ya. Maka ketika di tanggal 2 Mei yang lalu kami melapor lagi ke kepolisian dan diterimalah laporan kami dengan tindak pidana perdagangan orang yang kemudian ramai di media sosial, ramai di media yang menjadi viral dan akhirnya polisi juga bertindak cepat, bahkan kemudian semalam pun Presiden juga sudah memerintahkan kepada Menlu untuk menjemputnya. Begitu. Oke, bukan bermaksud mempunyai istilahnya negatif thinking lah ya dengan aparat kepolisian. Kita tahu bahwa kerja aparat kepolisian cukup banyak dan memang tidak mudah mengatasi hal ini. Tapi sekarang saya minta kepada Ibu Niluh untuk memberikan tanggapan. Bu, kalau sampailah pihak keluarga tadi ada paman dari korban sampai menghubungi Ibu, apakah benar juga bahwa curahan hati mereka ketika komunikasi sudah mentok, tidak bisa ditangani, viral lah jalan satu-satunya, dan sosial media Ibu ini kan paling ditunggu ya untuk kasus-kasus seperti ini, begitukah? Sebelumnya salam kenal untuk Bapak yang tadi di pinggir, salam kenal untuk Bapak. Saya belum pernah bertemu dengan Bapak sebelumnya dan terima kasih sudah menyuarakan suara anak-anak ini sejak Februari ya. Dan kita di sini sedang tidak bermaksud menyampaikan siapa yang lebih viral daripada siapa. Buat saya yang penting pesan itu sampai. Saya sudah sampaikan, saya akan gedor semua pintu itu hingga pesan itu sampai dan didengar. Jadi ini bukan tentang jasa siapa, jasa si A atau si B, si C.
Akan tetapi keluarga-keluarga yang bersangkutan, sahabat-sahabat yang bersangkutan, bahkan juga untuk korban-korban yang lain juga kemudian akhirnya menggunakan sarana lapor niluh untuk menyampaikan apa yang terjadi. Jadi kita hanya berpikir satu hal, kemanusiaan. Jangan karena misalnya saya berada di Bali lalu ruang lingkup yang terjadi permasalahan tersebut tidak terjadi di Bali langsung misalnya saya tidak tanggapi. Tidak seperti itu. Karena apapun yang menyangkut tentang kemanusiaan, sepanjang itu menyangkut nyawa anak-anak bangsa kita yang harus kita sampaikan, apapun konsekuensinya dan risikonya, saya akan sampaikan dengan cara saya, dengan cara yang sopan, menggedor semua pintu itu dan mengingatkan bahwa ini anak sebangsamu loh, gitu kan. Jadi terima kasih banyak untuk perjuangan Bapak yang tadi dan juga terima kasih banyak untuk semua kesayangan Niluh Jelantik yang membantu ke-20 anak-anak ini untuk menggedor pintu-pintu itu di akhir hari. Yang paling penting adalah mereka pulang dan mereka bisa memulai hidupnya kembali dan kemudian belajar dari pengalaman yang telah mereka alami untuk nantinya mereka bisa bagikan kepada semua anak bangsa agar tidak akan terulang lagi. Seperti itu. Jadi jadi serikat-serikat buruh juga saya sampaikan agar juga bisa menjadi CCTV bagi rekan-rekan semuanya agar tidak pada saat terjadi sesuatu baru kita sedih, baru kita saling menyalahkan gitu ya. Jadi sebelumnya kita harus cegah, sebelumnya kita harus sampaikan bahwa before you leave the country harus ada beberapa pintu yang harus kamu lewati. Kalau satu saja terkunci dan tidak bisa kamu buka, jangan berangkat. Dengan alasan apapun jangan berangkat, dengan iming-iming apapun jangan berangkat, karena di akhir hari nyawa menjadi taruhan dan nyawa itu terlalu berharga untuk kamu buang seperti itu. Baik, ditahan dulu Ibu karena kembali lagi saya akan hadirkan informasi pemirsa bahwa pemerintah memang berupaya lakukan proses hukum terhadap pihak yang menjadi penyalur dan pelaku perdagangan orang dalam kasus ini. Dalam hal ini terkait penegakan hukum, kami telah berkoordinasi dengan Barreskrim Polri. Beberapa hari yang lalu kami telah mendampingi keluarga dari 20 WNI tersebut untuk melakukan pengaduan kasus ke Barreskrim Polri. Dan saat ini Barreskrim Polri telah melakukan penyelidikan. Nah, kita harapkan dari hasil penyelidikan tersebut kita dapat mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai modus-modus dan juga pelaku. Bukan hanya di Indonesia, namun juga pelaku yang ada di Myanmar. Nah, ketika kita sudah dapat gambaran yang utuh, tentu langkah-langkah penanganannya akan lebih jelas. Ya, sekarang saya kembali ke Mas Haryanto. Ada hal yang tidak mengenakan dari pernyataan pihak Kementerian Luar Negeri bahwa mereka titiknya sudah diketahui, tapi di zona perang. Ya susah, ini akan bukan pekerjaan yang gampang. Bukan salah Kementerian Luar Negeri juga untuk tidak segera memulangkan. Bukan hal yang mudah, lantas bagaimana? Masih ada harapan tidak sih kita begini kondisinya? Ya jelas ada ya, kalau kita bicara kewenangan pelindungan warga negara Indonesia, tentunya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Di pasal 21 menjelaskan dengan tegas di situ, apabila warga negara Indonesia dalam kondisi darurat, perang, segala macam, perwakilan RI mempunyai kewajiban untuk mengevakuasi ke tempat yang aman. Bahkan kemudian memulangkan dengan biaya negara. Oke, di dalam tempat tertentu mempunyai kesulitan yang berbeda, misalkan dengan pemulangan warga negara Indonesia di Sudan. Itu lebih cepat dengan yang di Myanmar. Tetapi negara mempunyai kekuatan alat diplomasi yang kemudian bisa digunakan semaksimal mungkin untuk membebaskan 20 warga negara Indonesia yang ada di Myanmar ini. Tentunya hukum kita yang memandatkan kepada Kementerian Luar Negeri sangat tegas di situ. Apapun situasinya, nggak boleh kemudian dengan situasi yang sulit kemudian negara nggak bisa memulangkan. Tetapi upaya-upaya yang saat ini dikerjakan oleh Kementerian Luar Negeri sedang kami apresiasi ya, tetapi apresiasi yang kami lihat adalah langkah konkretnya seperti apa. Contohnya adalah bagaimana kemudian mampu menegosiasi soal tuntutan uang misalkan. Mampu menegosiasi soal bagaimana teman-teman ini tidak disandal lebih luas lagi. Yang terakhir adalah yang miris, ada beberapa teman-teman di luar 20 yang kami tangani karena ada 2 gedung yang berbeda. Itu sudah kemudian dilempar ke perusahaan yang lain. Semalam ada 4 kemudian dijual ke perusahaan lain. Baru sore ini kami dapatkan dari kakaknya. Ya kan, dari perusahaan si A dijual 150 juta ke perusahaan lain. Karena kemudian di Indonesia sudah diumumkan begitu publish, begitu masif,
maka kemudian perusahaan yang baru membeli ini malam ini kabarnya akan dikembalikan ke Indonesia. Nggak tahu tapi lewat mana. Ya, dari laman komentar Instagram Ibu Nilo sendiri, pemirsa, bahkan banyak sekali warga yang mencurahkan, kejadian seperti ini sudah banyak terjadi, banyak memakan korban, bahkan ada indikasi agen Indonesia bekerja sama dengan agen luar negeri. Kenapa dibiarkan? Itu yang nanti akan saya bahas, fenomena gunung es, pemirsa, sesaat lagi.